Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga semoga Allah mudahkan kita di dalam segala urusan kita. Amin. Dan semoga Allah selalu sehatkan kita di dalam keadaan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadhihi fursah at-tayyibah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, saya akan menuntaskan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ibu Ustazah Nur Lailah hafizhuhallahu ta'ala. Amin. Baik, insyaallah saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dijelaskan pada bangku perkuliahan, yakni di kelas ya, tentang materi yang pertama yaitu ijaz, itnab, dan satunya lagi musawwa. Baik, memasuki materi yang pertama terkait ijaz. Ma huwal ijaz? Al-ijaz al-bayanu 'anil ma'na bi aqalli ma yumkinu minal alfazi walahal ma'ani al-wasi'ah. Yang artinya ijaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit atau ringkas tapi memiliki makna yang luas. Jadi kalimatnya pendek, ijaz itu kalimatnya pendek akan tetapi maknanya luas. Baik, ijaz terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijaz al-hadzaf dan yang kedua yaitu ijaz al-qasr. Baik, memasuki pembagian ijaz. Yang pertama yakni ijaz al-qasr. Ma huwa al-ijazul qasr? Al-ijazul qasr huwa sayyghah jamilah bifawqi ma'naha kalimataha duna hadf, wa hadha ya'ni annaha tahtafadhu bima'an katsirah. Baik, langsung aja pada artinya. Tanpa ada hadzaf adalah mengungkapkan ijaz qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Artinya maknanya lebih luas daripada susunan kalimat. Itu adalah pengertian dari ijazul qasr. Contoh, mungkin kita langsung masuk kepada contohnya ya, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr. Kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Langit, bumi, manusia, hewan, dan lain-lain sebagainya. Dan urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Jadi kata al-khalqu dan al-amru itu mempunyai makna yang sangat luas. Termasuk yang tadi saya sebutkan, yakni al-khalqu itu bisa langit. Allah tuh menciptakan langit, bumi, manusia, hewan, dan lain-lain. Adapun urusan tadi yang al-amru itu singkat, katanya singkat atau pendek.
akan tetapi memiliki makna yang luas. Dapat diartikan sebagai mati, kebahagiaan, senang, dan lain-lainnya. Baik, itu pada contoh yang pertama. Lalu selanjutnya contoh yang kedua, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Suratul Ghasyiyah. Artinya mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon. Di sini termasuk dari contoh dari ijaz juga. Baik, selanjutnya memasuki contoh yang ketiga, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzilum mir rabbil alamin. Artinya ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada juga contoh dari surat lain, fadharuni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Jadi pada kalimat al-hadits, sesungguhnya baik, melanjuti materi yang kedua, yakni tentang itnab. Pengertian dari itnab itu adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek, karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya, serta memperjelas pengertian dari itnab itu sendiri. Jika kita melihat dari pembagiannya, itnab terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yakni dari penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Contoh jika kita ambil contohnya dari Quran, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafizu 'alas salawati was salatil wusta, yang artinya peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta atau salat asar. Ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, yakni salat wusta, lebih utama daripada yang umum, yakni salawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Baik, itu pembagian atau bagian yang pertama. Bagian yang kedua yakni penyebutan lafaz umum setelah lafaz khusus, yakni agar dapat mencakup seluruh isi atau afrodnya dan menganggap penting pada lafaz yang khusus karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus. Seperti firman-Nya atau contohnya di dalam Quran surah yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapak aku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Itu adalah bagian yang kedua dari itnab. Adapun bagian yang ketiga yakni penjelasan setelah ada kesamaran, untuk menetapkan berita pada hati pendengar karena telah disebutkan 2 kali. Pertama dengan bentuk yang samar. Penyebutan pertama yakni dengan sebutan yang samar dan global secara umum artinya. Kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, sampai akhir ayat. Itu adalah bagian yang ketiga.
Adapun bagian yang keempat yakni takrir atau pengulangan. Tujuannya yakni menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Contohnya yakni kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Di sini terdapat pengulangan pada kalimat tersebut. Yang pertama kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, yang artinya janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Itu adalah bagian yang keempat, yakni takrir. Adapun bagian yang kelima yakni i'tidal, i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela atau jumlah mu'tarid antara bagian satu kalimat atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yakni untuk tanzih atau mensucikan, yang artinya yang dapat dicontohkan yakni dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Memasuki bagian keenam yakni ighal, yang artinya mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu, padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuan itu seperti mubalaghah atau lebih menguatkan, seperti firman Allah, wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, yang artinya dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Bagian yang selanjutnya yakni tazyil, yang artinya yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau mantuk atau yang tersirat untuk atau mafhum dari kalimat pertama. Dalam hal ini ada dua macam berlaku seperti kiamat, perumpamaan, kalam misal karena pengertiannya berdiri sendiri. Ini adalah bagian yang ketujuh. Dan yang terakhir yakni ihtiras dan tatsmim. Jika dilihat dari definisi ihtiras, yakni dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghadirkan kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Bagian yang terakhir yakni tatsmim, yaitu mendatangkan ma'mul fudloh pada suatu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman untuk mencapai maksud tertentu, seperti mubalaghah. Baik, itulah kurang lebih dari pengertian atau definisi dari materi itnab. Baik, memasuki pada materi yang ketiga atau yang terakhir, yakni tentang musawah. Memasuki definisi dari musawah, menurut Kamus Balaghah Al-Mujmal, musawah bisa berasal dari kata sawa atau yang dapat diartikan dengan sesuatu yang sama atau sepadan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilahnya, yakni yang dimaksud dengan musawah atau al-musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya
tidak lebih dan tidak kurang, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan, tidak dikurangi sama sekali. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi dari makna itu sendiri. Berikut ada beberapa pengertian atau definisi musawah menurut para ulama, yakni yang pertama menurut Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdari, musawah yakni mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele dan singkat. Ya, itulah definisi musawah. Adapun yang kedua, di dalam kitab Al-Jadid As-Salasah, musawah yakni pengungkapan kalimat yang takaran makna-maknanya sama dengan kata-katanya. Begitu juga takaran kata-katanya sesuai dengan maknanya yang dikehendaki, dan takaran antara keduanya tidak melebihi antara satu dengan yang lainnya. Pengertian yang ketiga menurut Abdul Muta'al di dalam kitabnya Al-Balaghah Al-Aliyah, musawah adalah pengungkapan yang kata-katanya sesuai dengan banyaknya inti pokok yang dimaksud, dengan tanpa adanya pengurangan dengan pembuangan atau penambahan dengan cara pengulangan, penyempurnaan secara tuntas atau dengan cara perluasan ungkapan. Maka jika disimpulkan dari ketiga pengertian dari para ulama tersebut, itu adalah hampir sama. Al-musawah yakni tidak ada pengurangan atau penambahan, dan penambahan tidak juga dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan dari makna ataupun lafadznya itu sendiri. Selanjutnya yakni posisi al-musawah dalam balaghah atau balaghiyah. Di dalam ranah balaghiyah, posisi al-musawah berada pada tingkatan yang dimana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok maknanya. Maksudnya adalah menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud. Maka dari itu dalam tingkatan al-musawah, mutakallim tidak akan merubah ungkapannya, baik dengan cara mengurangi ataupun menambahi makna asal yang ia maksud, atau sebaliknya. Ungkapan dengan gaya al-musawah biasanya digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama yakni naskah-naskah keilmuan, yang kedua naskah-naskah hukum syariat, yang ketiga teks perjanjian antar negara, yang keempat teks yang memuat ketetapan resmi, yang kelima penjelasan hukum agama, dan yang terakhir yakni penjelasan tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya yakni contoh al-musawah. Kita ambil dari Quran. Yang pertama ada dari surah Fatir ayat 43, yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya itu sendiri. Maka dari sini kita dapat simpulkan ayat ini tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan. Yang selanjutnya yakni dari surah Ar-Rum ayat 44 yang bunyinya man kafara fa alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir atau ingkar, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibat kekafirannya itu sendiri. Dan yang ketiga yakni ada contoh dari surah At-Tur ayat 21 yang artinya setiap orang tergadai atau terikat dengan apa yang diperbuatnya. Adapun dari dalil hadis sabda Nabi SAW yang artinya halal sudah jelas terlihat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Halal yang sudah jelas terlihat halal, sudah jelas terlihat haram pun sudah jelas terlihat, dan di antara keduanya adalah musyabbihat.
Maka itulah penjelasan dari para ulama beserta contoh-contohnya dan posisi musawah dalam balaghiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.